Apalagi? Temukan semuanya bersama kami. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, dan dengan perkembangan yang pesat, masa depan teknologi menjanjikan banyak perubahan yang akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dari kecerdasan buatan hingga realitas virtual, inovasi-inovasi ini akan membawa kita ke era baru yang penuh dengan peluang dan tantangan. Berikut berbagai jenis teknologi tepat guna yang di masa depan akan mengubah dunia. Pertama, kecerdasan buatan AI dan otomatisasi. Kecerdasan buatan sudah mulai mengubah berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga manufaktur. Di masa depan, AI akan menjadi lebih canggih, mampu belajar dan beradaptasi dengan lebih baik. Ini akan memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang lebih kompleks, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan etis tentang penggantian tenaga kerja manusia dan dampaknya terhadap lapangan kerja. Ada beberapa jenis AI yang sedang dikembangkan. AI sempit Narrow AI. AI ini dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik, seperti pengenalan wajah, prediksi cuaca, atau penelusuran data. Meskipun sangat efisien dalam tugas tertentu, AI sempit tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tugas di luar bidang spesialisasinya. AI umum General AI. Ini adalah jenis AI yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas intelektual manusia secara umum. AI umum masih dalam tahap pengembangan dan merupakan tujuan jangka panjang dalam penelitian AI. AI Super AI. Ini adalah AI yang melebihi kemampuan intelektual manusia dalam segala aspek. AI super masih bersifat teoritis dan menimbulkan banyak perdebatan etis dan filosofis. Pada lapangan kerja, begini penerapan AI. Kesehatan, AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit, merancang rencana perawatan, dan bahkan dalam pengembangan obat. Keuangan, dalam industri keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, mendeteksi penipuan, dan mengelola portofolio investasi. Transportasi, mobil otonom adalah contoh penerapan AI dalam transportasi, di mana kendaraan dapat mengemudi sendiri dengan aman. Pemasaran dan penjualan, AI membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dan merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. Hiburan, AI digunakan dalam layanan streaming untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi pengguna. Kedua, Internet of Things atau IoT. IoT adalah jaringan perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Di masa depan, hampir semua benda di sekitar kita, mulai dari alat rumah tangga hingga kendaraan, akan terhubung ke internet. Ini akan menciptakan ekosistem yang lebih cerdas dan efisien, di mana perangkat-perangkat dapat saling berinteraksi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Namun, keamanan data dan privasi akan menjadi isu penting yang harus diatasi. Tetapi ada komponen utama IoT yaitu perangkat atau sensor. Ini adalah komponen fisik yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Contohnya termasuk sensor suhu, sensor cahaya, dan perangkat pelacakan GPS. Konektivitas, data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT perlu dikirim ke tempat penyimpanan atau analisis, yang biasanya dilakukan melalui jaringan internet. Ini bisa menggunakan berbagai teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Platform data, setelah data dikumpulkan dan dikirim, data tersebut disimpan dan diproses di platform data, seperti cloud computing, yang kemudian menganalisis data untuk menghasilkan wawasan atau keputusan otomatis. Antarmuka pengguna, ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem IoT, baik melalui aplikasi smartphone, dashboard web, atau perangkat lain. Penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Rumah pintar, perangkat IoT di rumah pintar, seperti termostat, lampu, dan kamera keamanan, dapat dikontrol melalui aplikasi smartphone dan diotomatisasi berdasarkan preferensi pengguna. Kesehatan, perangkat medis IoT, seperti monitor detak jantung atau glukosa, dapat mengirimkan data kesehatan langsung ke dokter, memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih baik. Industri dan manufaktur. Dalam industri, IoT digunakan untuk pemeliharaan prediktif mesin, pengoptimalan proses produksi, dan manajemen rantai pasokan yang lebih efisien.
Transportasi, sistem transportasi pintar menggunakan IoT untuk mengelola lalu lintas, memantau kondisi jalan, dan mengoptimalkan rute kendaraan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Pertanian, IoT membantu petani memantau kondisi tanah, cuaca, dan tanaman secara real-time, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan meningkatkan hasil panen. Ketiga, realitas virtual VR dan augmented reality AR. Teknologi VR dan AR akan semakin banyak digunakan, tidak hanya dalam industri hiburan, tetapi juga dalam pendidikan, pelatihan, dan perawatan kesehatan. Di masa depan, VR dan AR akan memungkinkan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif, membawa kita lebih dekat ke dunia digital yang seolah-olah nyata. Ini akan mengubah cara kita belajar, bekerja, dan bahkan berbelanja. Begini penerapan VR dalam kehidupan sehari-hari. Gaming, VR memberikan pengalaman bermain game yang imersif, di mana pemain dapat merasakan seolah-olah mereka berada dalam dunia game. Pendidikan, VR digunakan dalam simulasi untuk pendidikan, seperti pelatihan bedah untuk mahasiswa kedokteran atau eksplorasi sejarah melalui tur virtual. Hiburan, industri film dan hiburan menggunakan VR untuk menciptakan pengalaman menonton yang mendalam, seperti menonton film atau konser dalam format 360 derajat. Pelatihan dan simulasi, VR digunakan dalam pelatihan profesional, seperti simulasi penerbangan untuk pilot atau pelatihan militer. Begini penerapan AR dalam kehidupan sehari-hari. Pemasaran dan retail, AR digunakan dalam aplikasi belanja yang memungkinkan pelanggan mencoba produk secara virtual, seperti mencoba pakaian atau melihat bagaimana furnitur akan terlihat di rumah mereka. Gaming, game seperti Pokémon Go menggunakan AR untuk memadukan karakter game dengan dunia nyata, memberikan pengalaman bermain yang interaktif. Pendidikan, AR digunakan dalam aplikasi pendidikan yang memungkinkan siswa melihat model 3D dari objek ilmiah, seperti planet atau organ tubuh, secara interaktif. Desain dan arsitektur, AR membantu desainer dan arsitek untuk memvisualisasikan proyek mereka dengan melihat bagaimana model digital akan terlihat di dunia nyata sebelum konstruksi dimulai. Keempat, energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin akan terus berkembang. Selain itu, inovasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti mobil listrik dan bahan bangunan berkelanjutan, akan semakin mendominasi pasar. Masa depan teknologi akan fokus pada pengembangan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berkelanjutan untuk melindungi planet kita. Jenis-jenis energi terbarukan, energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi atau geotermal, energi biomasa. Kelima, teknologi kesehatan dan bioteknologi. Kemajuan dalam bioteknologi dan teknologi kesehatan akan memungkinkan pengobatan yang lebih personal dan efektif. Teknologi seperti editing gen CRISPR dan perangkat medis yang terhubung ke IoT akan merevolusi cara kita mendiagnosis dan mengobati penyakit. Masa depan kesehatan akan ditandai dengan perawatan yang lebih terintegrasi dan pencegahan penyakit yang lebih baik. Ada beberapa teknik-teknik dalam bioteknologi, antara lain, rekayasa genetika, kultur jaringan, PCR polymerase chain reaction, fermentasi. Keenam, blockchain dan keamanan siber. Blockchain, teknologi yang mendasari mata uang kripto, akan menemukan lebih banyak aplikasi di berbagai sektor, terutama dalam keamanan data dan transaksi. Di masa depan, blockchain akan digunakan untuk memastikan integritas data, mengamankan identitas digital, dan memfasilitasi transaksi yang lebih transparan dan aman. Namun, ancaman terhadap keamanan siber juga akan meningkat, sehingga teknologi keamanan akan terus berkembang untuk melindungi data dan privasi pengguna. Proses kerja blockchain sendiri ada beberapa hal antara lain. Transaksi dimulai, verifikasi transaksi, pencatatan dalam blok, pengikatan blok, penyebaran, penerapan blockchain. Mata uang kripto, blockchain pertama kali dikenal sebagai teknologi di balik mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, yang memungkinkan transaksi keuangan tanpa memerlukan perantara seperti bank.
Kontrak pintar (smart contracts). Kontrak pintar adalah program yang berjalan di atas blockchain dan otomatis mengeksekusi perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari keuangan hingga manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan, blockchain dapat digunakan untuk melacak aliran barang dan bahan dalam rantai pasokan secara real-time, dari produsen hingga konsumen akhir, memastikan transparansi dan keaslian produk. Pemungutan suara elektronik. Blockchain menawarkan solusi untuk sistem pemungutan suara yang aman dan transparan, di mana hasil pemilihan dapat diverifikasi secara independen oleh siapa saja. Dokumen dan identitas digital. Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dokumen dan identitas digital dengan cara yang aman, memastikan bahwa informasi ini tidak dapat dipalsukan atau diubah tanpa izin. Ketujuh, pengembangan teknologi kuantum. Komputasi kuantum, yang masih dalam tahap awal pengembangan, memiliki potensi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh komputer klasik. Di masa depan, teknologi kuantum dapat merevolusi berbagai bidang, termasuk kriptografi, pengembangan obat, dan optimisasi sistem yang kompleks. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, potensi dari teknologi ini sangat besar. Komputasi kuantum memiliki potensi untuk merevolusi bidang seperti kriptografi. Algoritma kuantum, seperti algoritma Shir, dapat memecahkan enkripsi yang saat ini dianggap aman oleh komputer klasik. Namun, komputasi kuantum juga dapat menghasilkan metode enkripsi baru yang lebih kuat. Simulasi molekuler. Komputer kuantum dapat digunakan untuk mensimulasikan molekul dengan presisi yang sangat tinggi, yang sangat penting untuk pengembangan obat baru dan material canggih. Optimasi. Banyak masalah dalam dunia nyata, seperti logistik dan penjadwalan, dapat diformulasikan sebagai masalah optimasi. Komputer kuantum memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini lebih cepat dan dengan hasil yang lebih optimal. Masa depan teknologi menjanjikan dunia yang lebih cerdas, lebih terhubung, dan lebih berkelanjutan. Namun, dengan segala kemajuan ini, kita juga harus siap menghadapi tantangan baru, baik dari segi etika, privasi, maupun keamanan. Dengan memahami tren dan inovasi ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang penuh dengan peluang tanpa batas.